Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu dengan Ustazah Rodhi dalam pelajaran bab 10 Kisah Keteladanan Wali Songo. Untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari tentang 3 wali 9. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar belajar hari ini dapat diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Mari kita berdoa bersama-sama, tangannya diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pelajaran, Ustazah mau menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Wali Songo. Dapat memahami kisah keteladanan Wali Songo dan dapat menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Itulah tujuan yang Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak nanti bisa dan mengerti apa yang Ustazah sampaikan. Selanjutnya, kisah teladan Sunan Kudus. Kemarin sudah belajar Sunan Bonang, Sunan Giri, ya. Syekh Maulana Maghribi sekarang dilanjutkan dengan keteladanan Sunan Kudus. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama di bidang ilmu fikih, tauhid, ilmu hadis, dan ilmu tafsir, serta ilmu logika. Karena itulah di antara Wali Songo hanya dia yang mendapat julukan Wali Al-Alim. 9 wali yang luas ilmunya. Sunan Kudus adalah panglima tentara Demak. Dia mengembara ke tanah suci Makkah untuk memperdalam agama Islam di sana. Setelah dia kembali dari Mekah, dia mendirikan pusat keagamaan yang diberi nama dengan Kudus. Sampai sekarang itu masih di Kudus sana ada Menara Kudus. Nanti anak-anak bisa melihat, bisa datang ke sana ziarah atau bertamasya ke Kudus, melihat-lihat peninggalan Sunan Kudus. Sunan Kudus banyak belajar dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kudus berkelana ke daerah Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, sehingga sampai ke Gunung Kidul. Keteladanan dari Sunan Kudus yang dapat kita ambil adalah dikenal sebagai pencipta gending Asmarandono. Keuletannya dalam berdakwah, rajin menuntut ilmu dan mengembangkannya. Selanjutnya kisah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq dari Blambangan. Dia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruannya dengan Sunan Bonang. Dengan bantuan masyarakat Gresik, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai pusat
perkembangan masyarakat. Perkembangannya di sana sangat pesat. Banyak mubalik yang dikirim ke Nusa Tenggara, ke Sulawesi, ke Maluku, ke Tidore, dan kemana-mana. Sunan Giri terkenal karena pengetahuannya yang handal tentang ilmu fikih. Orang pun menyebutnya Sultan Abdul Fakih, dan menciptakan dolanan anak-anak seperti jamuran, jitungan, dan delikan, dan juga menciptakan gending pocong yang bernuansa Jawa namun syariat dengan makna Islami. Sekarang lanjutnya Sunan Kalijogo. Nama aslinya Raden Said. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilgatikno atau Raden Sahur. Sunan Kalijogo merupakan murid Sunan Bonang. Beliau menikah dengan putri Maulana Ishak dan menjalankan dakwahnya tidak menetap dalam satu tempat. Sunan Kalijogo terkenal seorang mubalik yang ahli seni, ahli filsafat, ahli kebudayaan. Dia juga mempunyai karya seni antara lain menciptakan dandang gula dan semarangan, menciptakan ukir dedaunan, dan menciptakan beduk sekaten, membuat kreasi baru, wayang menjadi karikatur, digambar dan diukir pada kulit binatang. Sunan Kalijogo wafat dan dimakamkan di Kali Kadilangu dekat Demak. Selanjutnya Sunan Muria. Sunan Muria adalah wali songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan. Beliau berpusat dakwahnya terletak di lereng Gunung Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijogo dan istrinya yang bernama Dewi Sarah. Sunan Muria berdakwah dengan menggunakan media kesenian berupa gamelan. Sunan Muria juga menciptakan gending simon, sinom, dan kinanti dengan cara mengadakan kursus-kursus bagi kaum pedagang dan nelayan serta rakyat biasa. Sunan Muria juga berperan sebagai penengah dalam konflik istana di Kesultanan Demak karena keahliannya dalam memecahkan berbagai masalah. Betapapun sulitnya dia bisa menyelesaikannya. Itulah Sunan Muria. Selanjutnya Sunan Gunung Jati. Nama aslinya Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah seorang wali songo yang banyak berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Pusat kegiatannya Gunung Jati di Cirebon dan mendirikan kesultanan di Cirebon. Beliau wafat di Gunung Jati, Cirebon. Anak-anak, marilah pelajaran pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga pelajaran hari ini dapat memberi kemanfaatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.